Masih saya melihat sebuah tayangan ketika Presiden Joko Widodo mengadakan suatu kunjungan kerja ke suatu daerah. Ada seorang anak kecil dipangku oleh ibunya dan anak ini berteriak-teriak kepada Bapak Presiden. Suaranya tidak terlalu jelas dan rupanya anak ini anak berkebutuhan khusus. Dan rupanya ada yang membantu memangku anak itu dari pangkuan ibunya lalu membawanya kepada Presiden Joko Widodo. Dan anak itu langsung memeluk Presiden Joko Widodo dan Presiden pun memangkunya dengan sukacita, dengan senang. Saudara-saudaraku yang terkasih, anak itu tidak minta apa-apa. Demikian juga orang tuanya. Rupanya anak itu hanya kagum kepada Pak Jokowi ini. Dan dia merasa senang sekali dengan perjumpaan itu. Dan rupanya menurut cerita ibunya, anak ini kalau melihat TV dan ada Presiden Joko Widodo, dia selalu berteriak-teriak. Ya, seperti ada keinginan, kerinduan untuk bertemu dengan Pak Presiden ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini dalam Injil, orang-orang membawa anak-anak kepada Yesus hanya untuk bersamanya. Mereka tidak meminta apapun selain agar anak-anak mereka itu hadir secara pribadi bersama Yesus, dekat dengan Yesus dan disentuh olehnya. Mereka ingin anak-anak mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kita dapat membayangkan bahwa setelah Yesus dengan marah menyuruh para murid untuk membiarkan anak-anak itu datang kepadanya, dia mungkin tersenyum, mengangkat anak-anak, mungkin ada yang diayun dan segala macamnya. Ada suasana yang akrab, ada suasana kegembiraan, dan anak-anak juga mungkin tertawa bersukacita. Situasi itu tentu sangat memberikan kegembiraan, kebahagiaan kepada anak-anak. Dan tentu saja Yesus juga menghendaki untuk dapat mendekati anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita itu ada keponakan, ada cucu, mungkin juga ada anak baptis kita. Ya, kita mungkin pernah mendapatkan tugas ataupun permintaan dari saudara kita untuk menjadi wali baptis anaknya. Mungkin kita sudah lupa, oh iya, saya punya anak baptis. Sejauh mana saya mendekati anak ini? Sejauh mana saya membimbing anak ini? Karena itu tanggung jawab kita juga sebagai wali baptis untuk mengarahkan anak-anak kepada Allah, kepada Yesus. Mungkin kita lupa, ada peran yang sungguh indah di dalam kehidupan itu. Apakah kita sungguh meminta Yesus untuk memberkati anak-anak kita? Dan bagaimana kehidupan rumah dan keluarga kita dibentuk oleh iman yang tumbuh dalam diri kita? Kristus sangat memperhatikan keselamatan dan pembinaan rohani anak-anak. Orang tua Kristiani harus menggunakan setiap sarana dan tersedia untuk menuntun anak-anaknya kepada Kristus, karena Yesus rindu untuk menerima, mengasihi, dan memberkati mereka. Ciri-ciri yang tampak pada anak kecil diantaranya kerentanan, kepercayaan, ketergantungan, rasa ingin tahu, dan kemauan untuk percaya. Anak-anak juga sering sangat gigih, tetapi juga memiliki sikap pemaaf, murah hati, penyayang, dan sederhana. Karakteristik ini sangat kontras dengan apa yang kita lihat pada seseorang yang mungkin belum dewasa, yang seringkali bersikap egois, banyak menuntut, mudah bosan, mudah marah bahkan. Yesus meminta kita untuk menjadi seperti anak kecil, tentu bukan kekanak-kanakan. Kalau kita menjadi seperti anak kecil, kita mempercayai Bapa kita untuk mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kita meminta bantuannya dengan semua kebutuhan yang kita ada. Ketika kita menjadi seperti anak-anak, kita tahu bahwa kita kecil, bahwa kita lemah, bahwa kita membutuhkan bantuan orang lain. Maka kita tahu kita dipanggil untuk bertumbuh di dalam Kristus. Kita tahu bahwa kita membutuhkan bantuan Tuhan dan orang lain untuk tumbuh menjadi orang seperti yang dikehendaki oleh Allah.
Yesus ingin melindungi dan menghadirkan cintanya kepada anak-anak yang seringkali dianggap lemah dan rentan terhadap berbagai macam tindakan yang tidak memihak pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, baik secara fisik maupun secara spiritual. Oleh karena itu, kita pun diajak untuk selalu menghadirkan kecintaan dan kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang sakit, mereka yang menderita, atau bahkan hidupnya menyimpang dari kebenaran seperti yang dikatakan oleh Yakobus dalam suratnya pada bacaan pertama tadi. Kita diajak berani mengambil risiko untuk menghadirkan cinta kita kepada mereka, supaya kita boleh membawa mereka untuk mencari kekuatan dari Allah melalui doa. Yakobus tadi menekankan bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit, dan doa orang benar itu sungguh kuat kuasanya. Allah menangani, mencintai anak-anaknya dengan pemeliharaan ilahi. Dia berinteraksi dan menanggapi doa orang yang benar. Doa dan iman kita kepada Allah memang menyebabkan terjadinya banyak hal baik yang tidak akan terjadi tanpa adanya doa. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga sikap kita, kesetiaan kita untuk menghadirkan komunikasi dan waktu bersama Allah serta kegiatan-kegiatan rohani lainnya sungguh menjadikan kita juga pewaris kerajaan Allah yang akan mengalami kebahagiaan dan kesetiaan, keselamatan dari Allah. Semoga tindakan-tindakan ini sungguh dapat kita jaga dalam seluruh hidup kita, dan kita wujud nyatakan juga di dalam tindakan kasih kepada sesama. Tuhan memberkati.